Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di wilayah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Rembang, ada sebuah makam tua yang dikeramatkan oleh masyarakat. Di makam itu bersemayamlah seorang raja dari negeri Minangkabau. Dia bernama Sultan Mahmud. Semasa hidupnya, Sultan Mahmud rela meninggalkan kerajaan dan melepaskan gelarnya sebagai raja. Dia kemudian pindah ke hutan dan menjadi orang biasa. Semua itu ia lakukan semata-mata untuk mendalami agama Islam. Lantas, bagaimana perjalanan hidup sang raja selama tinggal di hutan, sehingga beliau dikenal dengan Mbah Jejeru? Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Sekitar abad ke-15, Raja Minangkabau yang sudah tua renta memberi wasiat kepada putranya melalui sebuah kotak berisi kitab. Raja berpesan, kotak itu tak boleh dibuka sebelum dia meninggal dunia. Setelah Sultan Minangkabau yang telah tua itu mangkat, kotak yang berisi kitab itu dibuka. Namun ternyata kitab itu tidak bisa dibaca. Setelah meminta orang-orang pandai di kerajaan untuk membacakan kitab itu, tak ada seorang pun yang bisa. Karena belum mampu menjalankan perintah sang ayah, Sultan Mahmud terus berdoa kepada Yang Kuasa. Namun tak lama setelah itu, ia mendapat petunjuk melalui sebuah mimpi. Di dalam mimpinya dikatakan bahwa orang yang bisa menerjemahkan kitab itu adalah mereka yang tinggal di sebelah timur Kesultanan Minangkabau. Setelah mimpi itu, berangkatlah Sultan Mahmud dengan berlayar ke arah timur. Sampai di Kesultanan Banten, ditunjukkan kitab tersebut, namun tidak ada orang yang bisa menerjemahkan isinya. Hal yang sama ia alami saat berada di Kesultanan Cirebon. Akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan ke arah timur. Namun di tengah jalan mereka dihantam badai dan tenggelam. Beruntung pada saat itu Sultan Mahmud dan patihnya berhasil selamat dan terdampar di tepi Laut Bonang. Pada saat kebingungan itu, Sultan Mahmud bertemu dengan seseorang yang sedang mencari ikan. Kepada si pencari ikan itulah Sultan menceritakan apa yang telah terjadi. Si pencari ikan kemudian menyarankan mereka bertemu dengan seseorang yang pandai yang bernama Sunan Bonang. Bahkan pemancing itu mengantar langsung Sultan Mahmud ke kediaman Sunan Bonang. Setelah itu ia pamit tanpa mengenalkan namanya. Sesampainya di depan sebuah rumah, Sultan Mahmud ragu apakah rumah itu benar kediaman Sunan Bonang. Karena dari depan rumah itu terlihat sangatlah jelek. Namun setelah dibujuk oleh patihnya, ia pun masuk ke rumah tersebut. Setelah mengucapkan salam, Sultan Mahmud dan patihnya dipersilahkan untuk masuk oleh tuan rumah. Saat melangkah kakinya ke dalam rumah, sang sultan merasa takjub dengan isi rumah. Ia melihat keindahan di dalam rumah itu menyamai keindahan kerajaan Minangkabau, bahkan lebih bagus daripada itu. Kepada Sunan Bonang, Sultan Mahmud menceritakan maksud tujuannya berlayar ke timur hingga akhirnya bisa berada di tempat itu, termasuk cerita soal kitab warisan yang hilang dan juga musibah yang mereka alami di tengah laut. Setelah mendengar cerita dari sang sultan, Sunan Bonang menunjukkan sesuatu dan bertanya apakah betul itu kitab yang dimaksud. Dengan rasa heran dan tidak percaya, Sultan Mahmud mengiyakan dan bertanya kepada Sunan Bonang, bagaimana bisa benda itu sampai ke tangan Sunan Bonang. Sunan Bonang pun bercerita kalau orang yang mencari ikan itu adalah dirinya sendiri, dan di saat itulah ia menemukan kitab tersebut lalu dibawa pulang. Dengan bantuan Sunan Bonang, kitab itu berhasil diterjemahkan dan dipelajari isinya oleh Sultan Mahmud. Kemudian Sunan Bonang membawa muridnya itu ke tengah hutan untuk bertapa. Di tempat itulah Sultan Mahmud ditinggal sendiri oleh Sunan Bonang.
Sebelum pergi, Sunan Bonang menanam 2 buah biji asem dan berpesan agar Sultan Mahmud tidak boleh pergi sebelum ia kembali. Waktu pun berlalu, Sunan Bonang kembali menemui Sultan Mahmud. Pada saat itu, biji asem telah tumbuh besar dan berbuah. Tapi anehnya, Sultan hanya merasa ditinggal hanya sekitar 5 jam saja. Selesai bertapa, Sultan Mahmud diperintahkan untuk kembali ke Minangkabau. Tetapi sang Sultan menolak karena merasa betah tinggal di Bonang. Selanjutnya, sang patih diperintahkan untuk menjemput isteri Sultan yang bernama Siti Aisyah untuk mendampingi suaminya hingga akhir hayatnya. Setelah meninggal dunia, Sultan Mahmud beserta istrinya dimakamkan berdampingan di dekat pertapaan di antara kedua pohon asem yang saat ini dikenal dengan nama jejeru. Semasa hidupnya di tanah Jawa, Sultan Mahmud juga dikenal dengan nama Mbah Jejeru. Warga setempat sangat menghormati dan mengkeramatkan makam Mbah Jejeru tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.